Ya, saya bukan pebisnis, tetapi dana yang sebesar ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi itu wilayah lain. Misalnya saya tanya keuntungan Anda selama satu periode haji di Mekah kemarin, ya disebut angka sekian. Jadi saya pikir apa nggak bisa menjadi 5 kali lipat dari itu dengan modal seperti ini. Jadi saya kira juga sambil jalan bukan hanya memperbaiki haji, tetapi bagaimana caranya BPKH ini mengintensifkan dengan cara-cara yang halal, mengefektifkan penggunaan dana besar itu. Kita di Malaysia kan misalnya lembaga tabung haji itu banyak sekali kreasi-kreasinya. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, pemirsa, dan tentu yang juga kita ingin tahu kira-kira bagaimana respon masyarakat mengenai usulan dari Kementerian Agama dari biaya perjalanan haji di tahun 2025 ini. Kembali kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Prita Zega. Zega, silakan. Ya, memang benar pada Senin 30 Desember 2024 lalu Kementerian Agama bersama dengan Komisi 8 DPR RI melakukan rapat bersama membahas soal kenaikan biaya haji. Dan dari Kementerian Agama sendiri mengusulkan kenaikan biaya haji senilai 65,4 juta rupiah yang artinya ini lebih mahal ataupun lebih naik dari biaya haji sebelumnya, di mana kalau kita lihat tahun 2024 biaya haji berada di angka rata-rata 56 juta rupiah. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu Prabowo Subianto menginstruksikan kepada pemerintah untuk menurunkan biaya haji dari 56 juta rupiah. Namun kalau kita lihat kembali usulan dari Kemenak sendiri ini artinya naik 9 juta dari 56 juta menjadi 65 juta rupiah. Namun kalau kemarin Menak Nasaruddin Umar mengatakan bahwa berbagai pertimbangan salah satunya juga perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan juga rial Arab Saudi yang menjadi pertimbangan. Dan bagaimana pendapat masyarakat soal usulan kenaikan biaya haji ini? Saya akan tanyakan langsung. Permisi Bapak Ibu, selamat malam. Boleh berdiri? Maaf ganggu waktunya sebentar. Dengan Bapak siapa? Saya Firly. Oke. Dengan Ibu siapa? Vera. Oke. Bapak Firly dan juga Ibu Vera. Mungkin saya tanya ke Bapak Firly. Bapak Firly sudah mendengar belum soal usulan kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh Kemenak? Ya, terakhir sih memang dari lihat beberapa sumber berita ya, bahwa memang ada wacana dari Kementerian Agama, justru ini yang amat mengejutkan buat masyarakat ya, di mana harapan masyarakat sebelumnya tuh sudah bergembira adanya instruksi Bapak Presiden untuk menurunkan biaya haji, agar kemampuan masyarakat bisa menjangkau biaya tersebut. Malah wacana dari Kementerian Agama kalau kita perbandingan dengan biaya haji tahun lalu itu malah mengalami kenaikan gitu. Memang ini sebuah problematik yang dilematis yang sulit ya di tengah isu melemahnya kurs rupiah terhadap dolar maupun mata uang real Arab Saudi ya. Namun sebagai masyarakat tentunya kita berharap sebuah keputusan bijak yang bisa diambil pemerintah. Menurut kami sama pun seperti tahun lalu, rasanya di tengah isu ekonomi dalam negeri sendiri ini menjadi suatu yang memberatkan gitu, apalagi dinaikkan gitu. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini lebih bijak memutuskan untuk menentukan biaya haji yang tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat yang akhir-akhir ini gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, berapa sih biaya yang masuk akal yang dibebankan kepada jamaah? Apakah mungkin lebih rendah sesuai dengan instruksi Prabowo atau setidaknya sama dengan harga sebelumnya? Kalau kami masyarakat setuju dengan pertimbangan Bapak Presiden bahwa seharusnya bisa dipertimbangkan untuk bisa lebih rendah ya. Mengingat waktu tunggu yang begitu lama buat jamaah haji yang sudah menyetorkan BPIH, ditambah lagi masa tunggu mereka sempat bertambah dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, gitu, yang harusnya juga dipertimbangkan bahwa sisi inflasi setiap tahunnya mengalami kenaikan, gitu kan, dan kita bisa bayangkan kalau tahun ini naik 9 juta, nanti ke depan untuk masa tunggu selanjutnya sampai ke angka berapa deh? Pastinya masyarakat tidak akan bisa mengejar biaya haji. Ini mungkin baru usulan Pak.
akan ditetapkan tanggal 10 Januari. Kalau memang ini nanti usulannya akan ditetapkan, akan adanya kenaikan, ini dari Bapak sendiri akan berdampak nggak? Akan mengurungkan niat nggak sih Pak? Atau bagaimana dampaknya kalau jika ada kenaikan? Pastinya kalau melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, pastinya akan sangat-sangat berdampak ya kepada sebagian besar jemaah haji yang ada, khususnya reguler yang ada di tanah air. Ya, kita harapkan pemerintah dalam hal ini benar-benar bijak memutuskan agar mereka yang udah menunggu dalam waktu sedemikian lama bisa mewujudkan keinginan mereka beribadah, menunaikan ibadah haji. Baik, terima kasih Pak Feli dan juga Bu Vera, terima kasih banyak waktunya. Nah pemirsa, kita akan tanyakan lagi satu masyarakat lagi bagaimana pendapat dia soal kenaikan. Permisi Bapak, selamat malam. Bapak maaf ganggu waktunya, dengan Bapak siapa? Sultan Haris. Oke, Pak Sultan Haris. Pak Sultan Haris, bagaimana sih pendapat Bapak soal usulan dari Kemenak akan menaikkan biaya haji dari 56 juta jadi 65 juta? Setuju atau tidak? Saya tidak setuju sekali karena itu memberatkan masyarakat. Jadi kalau seandainya 65 juta, sedangkan tahun 2024 kan 56 juta. Dan usulan dari Bapak Presiden Prabowo 56 juta kalau bisa lebih dikurangi lagi gitu. Lebih rendah lagi. Saya setuju dengan usulan Pak Presiden Prabowo gitu. Tapi Pak, kalau misalkan ini dari Bapak sendiri, berapa sih biaya yang masuk akal yang dibebankan kepada jamaah untuk biaya haji yang masuk akal gitu menurut Bapak? Biaya yang masuk akal ya sekitar 50 juta. 50 juta ya. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya harga seperti tahun 2024 aja, 56 juta. Ya begitu. Kalau dari ini mungkin baru usulan Pak. Ya. Belum ditetapkan begitu. Tapi kalau memang kan ini akan ditetapkan usulan kenaikan biaya haji ini, jikalau memang benar ini 65 juta, akan berdampak seperti apa sih Pak? Kalau mungkin Bapak berencana buat naik haji, apakah mengurungkan niat atau tetap ada pertimbangan lain? Kalau misalnya dia ditetapkan harga 65 juta oleh Kemenak, itu sangat memberatkan masyarakat. Saya yang ingin berencana untuk berangkat ya bisa mengurungkan diri untuk berangkat haji tahun ini. Gitu. Terima kasih banyak Pak Sultan atas waktunya. Ya pemirsa, kalau kita lihat sebagian masyarakat tidak setuju dengan usulan kenaikan biaya haji ini. Kita nantinya akan melihat bagaimana keputusan dari Kemenak dan juga DPR RI yang kalau dari kata Wamenak akan ditetapkan paling lambat tanggal 10 Januari 2025. Kita akan lihat nantinya. Kalau pemirsa di rumah setuju atau tidak dengan usulan ini, kembali ke studio. Terima kasih Prita Zega tadi yang sudah coba meng-capture bagaimana kira-kira respon masyarakat mengenai usulan Kementerian Agama soal biaya perjalanan haji yang naik menjadi 65 juta sekian lah. Pak Hidayat Nur Wahid, ini kebanyakan keberatan dengan angka tersebut. Bahkan ada yang bilang kalau angka terus naik akan mengundurkan diri begitu. Nah artinya DPR juga perlu men-challenge sepertinya Kementerian Agama untuk bisa memikirkan strategi semacam apa sehingga biaya perjalanan haji ini bisa ditekan, bisa murah. Karena masyarakat ini sudah terlanjur percaya dan juga meyakini mengenai perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan biaya perjalanan haji yang murah. Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, tentu kami sangat memahami keberatan masyarakat ya, karena faktanya adalah ketika tahun yang lalu dengan nilai yang dibayarkan jemaah haji 56 juta, itu bisa terselenggara penyelenggaraan haji dengan baik gitu ya. Kalaupun ada masalah itu bukan masalah dari jemaah haji, tapi masalah catering dan masalah-masalah yang tidak terkait dengan jemaah haji. Jadi sangat wajar bila masyarakat merasa sangat keberatan, dan memang semestinya menurut saya sih mestinya ketika pihak Kemenak maupun juga pihak-pihak yang terkait mendengar langsung dari Presiden Prabowo untuk beliau memerintahkan agar ongkos haji itu tidak naik tapi bahkan turun, sekalipun tetap juga dengan penyelenggaraan haji yang tetap baik, tetap tidak berkurang kualitasnya. Mestinya usulan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama sejak dari awal sudah melaksanakan apa yang menjadi arahan Presiden ini, sudah turun begitu. Turun itu ukurannya adalah dengan apa yang sudah diberlakukan tahun 2024. Nah, tapi ketika kemudian ini muncul wacana yang kemudian sekalipun masih usulan memang, tapi nilainya jauh di atas dari apa yang dibayarkan tahun 2024,
ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan atau suatu kekecewaan gitu ya. DPR Sekalipun saja kami sangat kaget ya Pak mengakui bahwa Hidayat. ini memang baru usulan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di depan, tahun yang lalu pun juga usulan itu sangat tinggi, tapi ketika kami bahas di DPR, Komisi 8 mengkritisi sehingga bisa kita turunkan dari usulan Kementerian Agama waktu itu 73,5 juta bisa turun menjadi 56 juta. Nah, sekarang ini ketika diusulkan 69,3 juta, kita berharap memang nanti kita dengan Komisi 8 kita bisa membahasnya sehingga turun di bawah 56 juta. Bisa jadi 52 juta atau 50 juta seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu jamaah itu. Dan memang banyak hal yang bisa dilakukan pengkritisan dan atau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Azhar sebagai political calculation gitu ya. Sekalipun sesungguhnya tidak harus juga political calculation karena seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bila kemudian BPKH bisa melakukan manuver-manuver untuk kemudian bisa menyelenggarakan keuangan haji itu dengan lebih baik lagi, sangat mungkin keuntungan daripada pengelolaan keuangan haji akan bisa lebih baik lagi sehingga nilai manfaat bisa diberikan lebih banyak lagi. Dan yang kami baca dari skenario dari BPKH sesungguhnya mereka sudah mematok untuk tahun 2025 ini nilai manfaat yang bisa diberikan pada jemaah haji adalah di angka 37,2%, Mbak. Sementara yang diusulkan oleh Kementerian Agama baru angka 30%. Jadi dengan demikian maka kalau kita merujuk pada skenario BPKH, sangat mungkin memang turun dari 56 juta itu masih sangat dimungkinkan. Apalagi masih banyak yang bisa kita sisir, Mbak. Tadi saya sampaikan terkait dengan masa tinggal di Saudi Arabia. Selama ini masa tinggalnya sekitar 40 hari. Itu terlalu lama dan padahal untuk di Saudi Arabia dengan pelaksanaan haji dan kemudian di ziarah ke Madinah itu 30 hari sudah lebih daripada cukup. Kalau itu bisa dilakukan efisiensi masa tinggal di Saudi Arabia, maka ongkos yang harus dibayar jemaah haji juga bisa diturunkan. Dari kalau 40 hari itu ongkosnya sekitar 90 juta sekian, kalau 30 hari maka dia bisa turun menjadi angkanya 14 juta sekian. Jadi ada 5 juta rupiah per jemaah yang bisa diturunkan. Belum lagi bila kemudian tentang harga tiket, Mbak. Tadi Pak Mustoleh ya menyampaikan bahwa Mustoleh Siraj angka harga tiket pada tanggal-tanggal itu sekitar 30 juta. Itu juga angka yang masih bisa kita kalaupun itu jadi ukuran maka masih akan bisa dikurangi 4 juta lagi dari angka yang sekarang diajukan oleh Kementerian Agama. Atau kalau kita merujuk pada angka umum terkait dengan harga tiket, kita melihat sekarang ini misalnya jemaah umroh kalau berangkat umroh itu tiketnya pulang perginya untuk tiket ekonomi itu maksimal hanya di angka 16 sampai 17 juta rupiah saja. Itu artinya adalah separuh dari angka yang sekarang ini diusulkan oleh Kementerian Agama. Mengapa kemudian sekarang angkanya menjadi 34 juta? Karena jemaah haji harus membayar apa yang disebutkan sebagai efek daripada atau akibat dari adanya charter pesawat haji. Jadi jemaah haji membayar 2 kali lipat, berangkat penuh dibayar, pulang kosong dibayar penuh oleh jemaah haji. Ketika pesawat mengambil jemaah haji di kosong dibayar penuh jemaah haji, pulangnya dibayar penuh lagi oleh jemaah haji. Ini juga mestinya bisa dilakukan suatu pengkritisan gitu ya, karena tidak haruslah kemudian pesawat yang dicarter sekalipun kemudian harus dibayar secara sepenuhnya, pulang perginya secara penuh. Padahal itu sendiri bisa dilakukan efisiensi. Tidak harus dilakukan secara penuh semacam itu. Jadi kalau itu bisa kita lakukan satu pengkritisan, jangan mungkin angkanya pun bisa turun dari 30 juta bisa menjadi angka 25 juta dan lain sebagainya. Dengan cara itu maka terjadilah pengurangan dan karenanya apa yang menjadi keberatan jemaah haji bisa dijawab dan apa yang menjadi perintah Pak Prabowo bisa dilaksanakan. Ongkos haji bukan naik tapi turun, tapi kualitas haji tetap bisa diselenggarakan dengan yang terbaik. Dan kemudian tadi BPKH bisa melakukan manuver-manuver untuk kemudian bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan haji. Dan mudah-mudahan dengan cara itu maka haji wada bagi Kementerian Agama pada kali ini akan kemudian bisa diselenggarakan dengan terbaik menjadi legasi. Dan kemudian Pak Azhar untuk kemudian Daniel Azhar akan mempersiapkan
penyelenggaraan haji tahun yang akan datang dengan yang lebih baik lagi. Ya, itu yang kita harapkan tentunya oleh seluruh calon jemaah haji di Indonesia yang akan menjalankan ibadahnya, pelayanan terbaik tanpa menurunkan kualitas, tapi juga terus berpegang nih pada perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji. Kita tunggu nanti bagaimana koordinasi lanjutan, kajiannya lagi juga BPH, Kementerian Agama, nanti juga kita tunggu 10 Januari ya. Terima kasih Pak Musoli, Bang Daniel Azhar, Pak Hidayat Nur Wahid malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi pemirsa tentunya kami masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya bersama juga dengan Vena Kintan.